kita penuh dengan konseling dan nolongin teman-teman yang diskusi masalah mental. Saya nggak tahu dengan teman-teman family cell leaders, dan saya berharap kita melakukan check up diri kita sendiri, diskusi dengan suami istri, ngobrol dengan anak-anak, dan juga diskusi dengan sel kita, bagaimana keadaan mental kita. Dan kita udah ketemu caranya bagaimana kita punya mental yang sehat dan kuat di tengah keadaan yang semakin jahat, kata firman Tuhan. Waktu-waktu nggak semakin baik. Ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama adalah membangun di atas dasar yang kuat, yaitu setiap hari mendengar firman dan melakukannya. Itu kita membangun mentalitas kita di atas batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga waktu hujan turun, badai datang dan banjir menerpa, kita tetap kuat. Saya baru mulai cerita kemarin, tiba-tiba dengar kabar tentang fisik seseorang, jiwa seseorang, roh seseorang. Jadi kita harus benar-benar bangun hidup di atas dasar yang kuat. Yang kedua, kita harus jaga keseimbangan, balancing life. Tuhan udah ajarkan priority yang benar. Dan yang ketiga, kita harus punya komunitas yang sehat. Kita punya mental yang kuat, tapi kalau komunitasnya nggak beres, cepat atau lambat pasti terpengaruh. Kita harus pinter, harus punya hikmat, harus lari. Jangan mendekat, lari menjauh. Oke. Lanjut ya, aman semuanya? Mental aman? Mental aman? Ngomong ngajar mental harus lembut, nggak boleh galak. Jangan pernah bosen. Ini manusia, Juan Mogi, manusia hidup terdiri dari roh, sama-sama yuk. Jiwa dan tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan yang ketiga adalah kehendak. Kita nanti juga bisa membantu para psikolog dan psikiater. Bapak Ibu punya kapasitas menolong orang di area roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh ini kan banyak ke panca indera ya. Nah, orang tuh kalau kena mental bisa masuk dari tubuh. Kan tubuh melihat, mendengar, mengecap, merasakan. Dia melihat sesuatu yang bikin dia syok. Hah? Kaget kan? Kena di mental. Dia mendengar sesuatu, wah serius loh? Kaget, nggak nyangka ya? Kena di mental. Tapi bisa juga dari jiwanya sendiri. Kok tulis pikiran gini ya? Pikiran. Dia mikirin sesuatu yang nggak harusnya dipikirin. Duh, lihat anak-anak sekarang ya, pergaulan bebas gitu, gimana ya anak kita ya? Loh, ibu emang anaknya berapa? Saya sih belum punya anak. Suaminya mana? Saya juga belum nikah. Nah, gak usah dipikirin. Itu buat mentalnya udah kena sebelum waktunya. Gitu ya. Nah, terus perasaan. Kita disakitin, ditipu orang. Yang makan duit kita, duitnya juga udah habis. Dia juga gak mikir. Ngajar tuh orang, nyari susah-susah gini. Ya udahlah, duitnya juga udah habis. Jadi udah gak usah dipikirin lagi, dirasakan lagi. Cowok kita mutusin kita nih, ke cewek lain. Sakit gak? Sakit saja sebagai cowok rasa sakit. Kalian gak punya perasaan nih cewek-cewek, sakit kan? Hah? Buta kali dia, lebih cakep gua, lebih tinggi gua, lebih mulus gua. Ya akhirnya kan udah kawin kan, udah punya anak 2, masih sakit, nggak mau kawin. Udah anak 2, kawin aja lagi. Dia udah gak mikirin kita, berarti dia bukan the best, dia second best. Pada gak punya perasaan. Harus punya, tapi jangan berlebihan perasaannya. Udah, jadi perasaan yang harus dirasain, kena mental. Punya kehendak. Pengen punya private jet. Apa? Pengen punya private jet. Naik pesawat aja belum pernah. Ke airport aja belum pernah. Sebuah mimpi yang di luar normal. Kena jiwa tuh.
Nah, ini kita mesti jaga nih. Nah, terus ini hubungannya jiwa kan dengan mental. Mentalitas itu nggak bisa ditengking, nggak bisa didoakan, nggak bisa diusir. Misalnya mentalitasnya tuh mental miskin. Kaya tapi mentalnya miskin. Mental miskin, aku perintahkan keluar dalam Tuhan Yesus, nggak bisa. Harus diperbaharui. Jadi kayak tubuh nih, tubuh kan udah seumur begini. Pak, jantungnya nih ada plak ya. Terus mata Bapak nih mulai ada ada katarak, ada gini. Tuhan, gantikan mata baru, gantikan jantung baru. Ya nggak ada orang diet, dokter nggak laku, obat nggak laku, nggak ada yang mau olahraga, tumpang tangan, gula darah turun, kolesterol turun, kurus, dalam nama Yesus mengecil, pinggang 32. Nggak bisa, dia harus mulai olahraga, jaga makan, itu namanya memperbaharui tubuh. Jantungnya paling enggak sumbatannya nggak naik ke 90%, tetap di 30%, tambah sehat. Kasih respon lah, gitu. Nah, jiwa juga ya. Yang niat lah, kan mentalnya udah sehat. Tepuk tangannya yang semangat coba. Nah, Roma 12 ayat 2 pakai ayat. Mental renewal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kena mental nih. Aduh stres nih, depresi. Ingat kita gak boleh ngomong apa gila ya. Udah gak boleh ngomong gila, ngomong stres, sakit jiwa, jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, mental. Dalam bahasa Inggris bagus. Be transformed by the renewing of your mind. Kan gak bisa. Tuhan gantikan dengan mental yang baru, jiwa yang baru, gak bisa. Terus otak dikeluarin, otak siapa yang rela? Otaknya pastor, terus gue gak punya otak dong. Gak bisa. Jadi diperbaharui aja. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa sih mentalitas? Saya kok kesel deh. Bangsa kita dikatakan mental tempe. Hah? Ngomong apa kamu? Itu kan bangsa aku. Kita sekarang mental apa? Setelah 2 sesi ini. Apa? Tadi kebaktian sebelumnya udah kenceng salah. Tahu Pak, kan sama. Tahu lebih cepat hancur. Wagyu minimal. Apa mentalitas adalah cara berpikir. Penting loh mentalitas. Karena kita ngomong, kan dari pikiran kan. Makanya orang sekolah, lu ngomong mikir ya. Ada orang ngomong dulu baru mikir. Tapi sebenarnya enggak. Yang keluar dari mulutnya dia udah pikirin. Karena mentalnya udah keset. Ngomongnya selalu jorok, selalu kotor, selalu kasar. Selalu tuh udah otomatis. Mentalitas adalah cara berpikir, sikap, pola pikir seseorang yang mempengaruhi bagaimana mereka memahami, merespons, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Udah gak usah ditengking lagi. Ajarin mereka merubah mentalitas. Nanti kita belajar. Mentalitas lama yang harus kita tinggalkan tuh apa? Dan mentalitas baru yang harus kita bangun tuh apa? Sama seperti tubuh yang sehat harus dibangun, olahraga harus dibangun. Lama gak olahraga, malas lagi. Lama gak makan sehat, rusak lagi, jorok lagi makannya. Lama gak doa, malas doa lagi. Jiwa juga gitu. 4 aja ya karena waktu. Banyak sekali mental yang harus dibangun. Mentalitas duniawi harus ditinggalin versus mentalitas rohani yang harus kita bangun. Apa sih mentalitas duniawi? Mentalitas yang mikirnya cuma gini, fokus pada harta, status, dan kesenangan dunia. Pengennya kaya, karir naik, berkuasa, dan happy. Tapi mentalitas rohani, dia fokus pada kehendak Tuhan dan nilai-nilai kekekalan. Sedih banget pastor hidup gini. Cuma apa kehendak Tuhan? Tuhan mau apa? Enggak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, kita anak, dia bapak. Bapak itu pengen anaknya senang. Kan bapak ibu punya anak. Kita kasih anak kita makan, anak kita senang, kita senang. Kita beliin mainan, anak kita senang, kita senang. Kita bercanda, katanya jokes bapak-bapak, nggak lucu. Anak kita ketawa, kita pikir terpaksa nih ketawanya. Tapi kita senang. Kita cuma gini, nang ning kung. Itu ketahuan tanggal lahirnya, tahun 50-an. Nang ning kung. Ciluk, mbak. Anak kita ketawa, kita senang. Masa bapak di surga nggak senang lihat kita senang? Cuma mikirnya salib Kristus, darah Yesus.
Injil. Enggak, dia seneng kalau kita seneng. Bapak ibu seneng gak kalau lihat anak kita sukses? Uangnya bertambah seneng gak? Pak, kita bangga ya anak kita kere ya. Wah, mama seneng sekali. Anak kita gak jadi orang susah, menderita sakit-sakit ya. Kan gak ada. Jadi sekarang kalau suruh pilih mau tetap mental duniawi atau mental rohani? Siapa yang mental duniawi mau tetap? Saya sih fokus aja mental duniawi. Yang mau mental rohani, yang masih ragu, karena baru setengah yang angkat tangan. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Mana bisa bisnis gak bohong. Mana ada cowok setia. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kita kayak begini nih dibilang bodoh. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jemaat Gilgal bisa memahaminya karena rohani. Baru dipuji barusan, asal ngerti aja. Jemaat Gilgal bisa menilainya. Kolose 3 ayat 2, ini nilai rohani ya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Yang di atas itu apa? Bukan siling, atap, bukan. Yang di atas tuh gini, apa sih yang bikin Tuhan seneng? Tuhan mau anak-anaknya tuh ngapain sih? Bukan yang di bumi. Bukan hanya harta, status, kesenangan dunia gitu loh. Pakai contoh deh ya. Misalnya contoh ya, mentalitas duniawi sama mentalitas rohani. Perkara di bumi dan perkara di atas. Bapak ibu selama ini kenal pastor jadi kampungan gak? Hidupnya susah gak? Gak tahu apa-apa, gak tahu grup musik. Dunia apa sih selain Gilgal Worship? Gak tahu. Makanan di luar selain kantin di bawah tahu gak? Gak tahu. Beli baju di mana pastor? Gak tahu. Kan kayak gitu kan? Tetap pasti kan masih bisa bercanda sama saya kan? Contoh, kalau pikirannya cuma harta, tahta, kuasa, dan kesenangan dunia, bawaannya mentalitasnya pengen ngambil terus. Ngambil aja bagaimana tambah kaya, tambah naik, tambah senang. Istri orang aja diambil. Istri anaknya aja diambil. Masa? Bener. Tapi kalau dia mikirin perkara di atas, carilah perkara di atas, bukan setengah jam doang di hari Minggu dengerin khotbah, tapi Senin sampai Sabtu baca firman, cari apa ya Tuhan mau. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Dicari, niat itu merubah mentalitas aktif, kebentuk tuh mentalnya, mental rohani. Kalau Tuhan tiap kali baca firman selalu memberi, nggak pernah dia mengambil. Kalau mengambil, dia jadi tamak, dia jadi pelit, dia jadi jahat. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia sikat orang lain, dia jahatin orang lain, dia bunuh bisnis orang lain, dia cia orang lain. Jahat aja bawaannya. Enggak semua ya, ini contoh pada umumnya. Tapi kalau kerajaan surga, dia mental rohani, pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Dia bisnis, dia bisa sukses, dia bisa naik. Tapi inginnya memberi, dia murah hati, dia pengen ngangkat orang. Ada kangtau dia bagi, dia gak pengen naik sendiri. Kerja sama dia hidupnya ikut naik orang-orang. Ada orang muda yang kaya di Alkitab datang sama Yesus. Guru, bagaimana sih bisa dapat hidup yang kekal? Kamu mau yang gini, turutin semua hukum Allah, perintah Allah. Yang mana? Itu yang tertulis, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu dan lain-lain. Oh, yang itu udah, apalagi yang kurang. Gini ya, kamu pulang, jual semua hartamu, kasih ke orang miskin dan ikutlah aku. Alkitab bilang, gak bilang terima kasih, gak bilang bye-bye Yesus, dia langsung pergi. Kenapa? Dengan sedih lagi, karena hartanya banyak. Sampai di sini, dia jadi dapat hidup yang kekal gak? Kalimat tanya, dia jadi dapat hidup yang kekal gak? Kenapa gak jadi? Karena fokusnya mentalitas dunia, berarti dia ada di gereja. Bisa ngomong langsung sama Yesus tuh. Bapak ibu aja
ngobrol ke Pastor Juan. Dia langsung sama Yesus. Kenapa? Karena mentalitasnya dia lebih suka hartanya. Dia lupa dia lagi ngomong sama sumber harta. Tapi yang dia kejar hartanya. Udah pergi nih ya, orang udah kaya. Yesus ngomong gini, orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Jangan tersinggung ya orang kaya ya. Ini di Alkitab. Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum. Unta tahu dong yang segede semut itu. Lebih gampang unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Sekarang sisa murid-muridnya protes semua. Siapa yang bisa masuk kalau gitu? Berarti murid-muridnya kaya juga. Kalau miskin kan, makanya untung gua miskin. Jadi murid-muridnya kaya protes. Yesus diam, muridnya ngomong lagi gini. Kita udah jual semua loh Yesus, udah ikut Yesus. Kita dapat apa? Aku gak ngarang ya dari Alkitab ya. Di bumi ini, kamu dapat 100 kali lipat dan kamu dapat hidup yang kekal. Yesus ngajarin gini, kalau mental, cara berpikirmu mau dirubah, kamu pikir dengan pakai mentalitas rohani, kamu kehilangan harta, salah. Waktu kamu ikut aku, kamu dapat sumbernya. Waktu kamu tinggalin aku, kamu dapat hartanya, tapi kamu kehilangan sumbernya. Tapi waktu cara berpikirmu dirubah, kamu cari kerajaan Allah, kamu ngikut sumbernya, kamu bukan hanya dapat di bumi, tapi kamu dapat hidup kekal di surga. Gitu loh mentalitasnya. Dari tepuk tangannya 50% ngerti. Kita kasih contoh lagi yang lain, gak apa-apa. Memang untuk mengenakan mentalitas baru perlu waktu. Contoh pertama, contoh kedua. Kalau kita mentalitas dunia ya, pengennya dilayani. Kadang istri jadi kayak pembantu kita. Di kebaktian lain. Karena kan yang namanya ngejar harta, ngejar kuasa, ngejar kesenangan kan bicara servis. Bedanya hotel bintang 1 mau bintang 5 apa? Bintang 1 pintu buka sendiri lu masuk. Bintang 5 gak boleh buka loh. Selamat datang di hotel kami. Gak boleh nenteng koper loh. Saya bawakan pak kopernya. Servis beda. Ekonomi sama first class beda. Presdir sama staff beda. Selamat pagi pak. Staff ngomong sendiri loh. Selamat pagi. Gitu. Beda. Membuat kita lama-lama jadi tinggi hati kan. Dia lupa pulang ke rumah dia suami. Dia pikir istrinya juga karyawannya. Tapi kalau kita cari perkara di atas, mentalitas berubah, di rumah kita melayani. Mana bisa sih berantem, orang suami pengennya ngasih terus pulang, mama pengen apa? Mama pengen apa gitu. Pulang ke rumah, apa yang papa bisa bantu? Siapa yang belum diajarin? Siapa yang belum mandi? Papa mandiin semua gitu. Kucing, anjing semua. Mentalnya datang udah memberi, melayani. Gimana mau berantem? Udah ya, papa jangan kepo ya. Papa tuh ngasih mama duit terus loh. Mama gak suka. Keributan macam apa itu? Papa jangan ngepel-ngepel loh. Papa emang mbak. Gantian dong mama yang ngepel. Kan aneh ribut begitu. Orang ribut karena suaminya selalu main game. Gak pernah ngajarin anak. Saya ngomong di papan ya biar gak tersinggung. Ini kan hati hamba ya dong. Hamba kan job desknya melayani. Lagi. Karena dia ngejarnya harta. Dia ngejarnya kuasa. Dia ngejarnya kesenangan dunia. Dari 1 Yohanes 2, 15, 18 bilang begini, semuanya itu akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tinggal tetap. Mentalitas rohani membuat kita tetap di tengah badai. Mentalnya tetap strong. Daging nih. Benar dong? Itu semua kan daging. Tapi kalau kita cari perkara di atas, roh menulis roh tadi. Ya dong, semakin dengan Tuhan kan semakin mirip Tuhan. Contoh, daging akhirnya membawa kita ke dosa kan? Roh membuat kita menjadi orang yang taat. Masa ada istri marah-marah suaminya tambah taat sama Tuhan? Kasih contoh dosa deh yang sering ya, zina.
Jinah tuh pakai J atau Z sih? Ya, pada bisa semuanya. Zina. Sebetulnya kalau dia cari perkara di atas kan zina, dia cukup dengan satu istri dong. Tiap kali cari perkara Tuhan bilang setia satu istri. Nah kalau dia cari perkara di atas dia akan jadi orang yang setia. Lihat tuh, mentalitasnya beda nggak? Beda. Apalagi contoh, judi. Judi pakai J atau Z? J, nah, kan bisa semua. Masa judi. Judi itu bukan hanya kelas atas kelas bawah loh. Kalau nggak punya duit kan dia nggak tenang kan, surat rumah udah digadein, jam tangan digadein. Tapi kalau kelas atas juga gini, udah menang, siapa tahu bisa menang lagi nih. Akhirnya abis kan, pikir bisa menang abis. Abis, bokam gue tuh apa sih bahasa Ibraninya tuh. Kayak akhirnya udah ribut. Sebetulnya nggak ada ketenangan, kan buah roh damai sejahtera. Nah beda, udahlah ibadah diserai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Aman. Mabok pakai J atau Z? Tetap M ya. Masa sabok. Nah. Kalau mabok sebetulnya minum alkohol boleh gak sih? Bener. Yesus perjamuan kudus pakai apa? Sebotol atau sekecil gini? Kan untuk mengingat akan karya Kristus kan, makanya kecil aja. Kalau sebotol nggak ingat karya Kristus lagi, dia lupa karya Kristus. Oke. Kalau ngomong gitu tuh mesti pelan-pelan. Sebenarnya ini kan penguasaan diri dong. Nikmati wine, socialize, lagi dingin nih, minus 10, minum oke. Tapi jangan sampai mabok. Karena kalau mabok sumber masalah di rumah tangga. Ya. Kalau nggak amin, nggak masuk nomor 2 nih. Amin. Gitu kan. Coba saya tengking ya. Keluar. Roh tinggi hati, keluar. Roh ingin dilayani, keluar. Gimana keluarnya coba? Kan harus kita yang rubah. Roh suka kesenangan keluar. Kita yang harus. Makanya Yesus begitu orang muda itu pergi, nggak pamit, udah nanya, nggak diapa-apain sama dia. Yesus bilang ini, roh yang tidak mau jual harta, keluar. Nggak bisa, dia harus rubah mentalitasnya. Baik Yesus mah. Yang kedua, mentalitas korban dan mentalitas pemenang. Ingin maju nggak dalam Tuhan? Ingin menang nggak? Kenapa banyak orang ikut Tuhan, hidupnya gitu-gitu aja. Di gereja yang sama, dengar khotbah yang sama. Kita anak, dia bapak. Bapak ibu punya anak 3. Pengen 2 gagal 1 berhasil, 2 berhasil 1 gagal, atau 3-3 gagal. Enggak ada yang bagus pilihannya. Kita pengen 3-3-nya berhasil. Kita kerja keras, banting tulang, peras keringat. Hebat gak bahasa Indonesia? We squeeze our sweat. We, banting apa sih? We smack down our bones. You know? What? We smack down our bone, we squeeze our sweat. Look at that. Kerja susah payah. He works. Difficult. Very. Oke lah udah. Mental korban adalah sering merasa tidak berdaya, menyalahkan keadaan dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Nggak ada yang mau sama saya. Keluarga kita memang kere. Udahlah kita memang ngontrak aja. Papa saya sampai mati juga ngontrak, korban. Mentalitas pemenang, mereka tahu mereka menang karena kuasa Tuhan dan bukan karena kekuatan sendiri. Awas ya bilang ya, saya memang cacat, saya memang miskin, saya memang gak punya. Kita lagi merendahkan Tuhan. Kita diciptakan sungguh amat baik. Kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir, mau dimasukkan ke Kanaan. Kanaan itu sebuah tempat yang berlimpah susu dan madu. Sebuah tempat di mana janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Lewat yang namanya padang gurun. Itu proses pembentukan harus. Kalau nggak dibentuk nanti waktu naik sombong, bisa jatuh. Pas udah mau masuk 1 langkah lagi,
Tuhan bilang sama Musa, panggil 12 suku, ambil wakil, ngintai sebelum perang. Kok nggak langsung dikasih aja, dilatih berperang supaya mahir. Mau nggak kita kaya, anak kita gak usah kerja, udah gak usah sekolah, gak usah kuliah. Nih papa ada 2 triliun, lu hidup aja dari bunga. Pengen punya anak kayak gitu, hancur anak kita. Kenapa Tuhan izinkan latih tangan kita berperang? Supaya karakter terbentuk, supaya tetap bergantung sama Tuhan. 12 suku dikirim, 10 mental korban, 2 mental pemenang. Lihat, 10 suku mayoritas. Makanya gini, jangan suka ikut mayoritas, belum tentu benar. Bilangan 13 ayat 31-33, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Udahlah, kita mah gak bisa. Apa mungkin kita single forever ya? Dokter udah bilang kita gak bisa punya anak. Kita gak bisa dapat proyek itu. Jadi kita sendiri udah vonis hidup kita sendiri. Dia lebih kuat, dia lebih besar. Kita lupa yang di dalam kita lebih besar. Please deh. Suka vonis diri sendiri. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, yang suka gosip, yang suka cerita gak benar, stop dalam nama Yesus. Itu orang mental-mental korban. Yang selalu keluar dari mulut kita harus yang baik, yang berguna, yang membangun. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Mana ada negeri memakan penduduk? Hiperbol deh. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Apa sih coba? Belalang kan segini. Jadi John Mogi adalah belalang. Nggak make sense banget. Dari Mesir tinggal selangkah lagi mau ke kanan. Terus mereka bilang label themselves as belalang. Coba pikir. Berapa kali kita gak bisa maju dalam hidup karena kita takut. Gak bisa lah. Mana mau dia sama kita. Ngomong I love you aja gak berani. Ngomong aja. Dia gak mau, dia rugi. Gak mau nikah sama kita. Gak mau nikah sama pria lajang digigil. Sebuah kerugian besar. Saya kasih tahu aja. Lulusan Men's Camp. Lulusan New Life. Grow 101. Saya sebagai bapak rohani aja tersinggung. Apalagi bapak di surga. Itu baru 1. Kesombongan. Oke, mental. Oke. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Emang lu udah ngobrol sama dia? Dan mereka juga lihat kami belalang. Mental. Sakit mental ini. Tapi lihat 2 orang. Bilangan 14 ayat 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini dengar ya. Kata pertama, jika Tuhan berkenan. Tapi yang pasti Tuhan ngomong dulu. Kan Tuhan udah berfirman, jika Tuhan berkenan. Jadi gak usah maksa. Kalau bagiannya kita, Tuhan kasih. Latihan ya, 1, 2, 3, jika Tuhan berkenan. Mei jadi istriku. Jika Tuhan berkenan, proyek itu buat aku. Jika Tuhan berkenan, aku punya rumah sendiri, gak ngontrak lagi. Tapi lu pergi dong ke pameran rumah. Yang yuk lihat pameran rumah. Dah, kita bukan orang kaya, mental korban. Ke pameran rumah aja gak berani pergi, gimana mau punya rumah? Orang kaya ya udah punya rumah semua. Oke, kembali ke ayat. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Beda banget mentalnya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sebab Tuhan menyertai kita. Let me repeat, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jika Tuhan berkenan, Tuhan menyertai kita. Sama-sama, jika Tuhan berkenan, Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan berkenan, Tuhan menyertai kita. Saya bisa ada sekarang karena saya mental korban dan saya bilang, no, stop right there. Aku sekarang pemenang, aku anak Tuhan. Yang ketiga, mentalitas kekurangan jadi mentalitas kelimpahan. Mentalitas kekurangan itu gini, sering merasa takut kekurangan dan tidak mau berbagi. Ya kan Pak, dia kan miskin. Jangan salah, banyak orang kaya mentalnya miskin, sorry ya. Mentalitas kelimpahan, percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ya kan dia kaya, enggak. Banyak orang miskin jadi kaya karena dari miskin mentalnya sudah limpah. Kau tahu, ini orangnya.
Dulu saya nggak akan pernah berpikir. Waktu saya dengar firman saya bilang gini, aku berkelimpahan karena aku punya Bapa yang punya langit bumi beserta segala isinya. Rekening masih dikit, dompet masih kosong. Saya mulai dengan mentalitas. Matius 25, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, selalu takut miskin. Dia lupa Bapa yang baik, yang punya langit bumi beserta segala isinya, gak akan pernah lihat anaknya miskin karena memberi. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ciri orang mental kekurangan selalu takut miskin, selalu menyimpan, tangannya selalu begini. Tapi Lukas 6 ayat 38, kita lagi mau latihan mental ini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yudas itu kena mental. Yudas jalan sama Yesus, anak Bapa yang punya langit bumi beserta segala isinya. Harusnya dia gak takut. Dia bendahara, dia pegang duit. Udah jalan sama Yesus, sumber berkat, pegang duit. Dia tahu duit berapa. Dicuri juga tuh duit. Dijual Yesus juga. Jalan sama sumber berkat, pegang duit. Dia jual Yesus 30 keping perak. Kenapa? Karena orangnya gini. Anak sulung dan anak bungsu. Bungsu kan ngabisin duit. Yang sulung di rumah kan. Anak bungsu pulang dirayain pesta kan. Marah deh. Orang kaya marah. Karena adiknya pulang marah loh. Hah? Udah ngabisin harta. Biasa adik kakak ribut karena harta biasa. Hah? Papanya bilang gini. Kenapa kamu marah? Saya udah kerja mati-matian. Belum pernah papa kasih anak kambing 1. Pesta sama teman-teman saya. Orang kaya ribut gara-gara anak kambing. Malu kan? Nah, yang punya papa, punya kamu. Mental. Tolong ya. Hitung-hitungan makan siang habis gereja. Kurang 25.000 berantem pindah sel. Tolong ya. Kasih tahu yang punya papa, punya kamu. Malu. Nih, tolong yang suka gratis bertobat. Nawarnya juga suka terlaluan. Berapa bang? 3.000. 1.500 bisa gak? Wah berat 11.000, bohong lagi. Pulang dari sini 3.000. Bisa nawar gak bang? Bisa. 7.000 boleh gak? Ah itu mental kelimpahan. Amin lah, udah mau pulang. Kenapa saya bisa sampai ke titik ini? Saya bangun mental kelimpahan. Dari kekurangan, saya gak pernah absen 1 bulan pun perpuluhan selama 38 tahun dalam keadaan apapun. Saya selalu naikkan persembahan karena saya tahu 100% itu punya Tuhan. Ujian terberat saat kita susah, ujian terberat saat uangnya besar, berani kasih enggak? Dari gak punya aja Tuhan kasih. Masa tambah besar? Itu cuma life is a test. Tuhan bisa ambil sekarang juga kok. 90% punya Tuhan, Tuhan bilang kasih. Saya perhatikan banyak orang. Saya kalau ini banyak semua ada pengusaha di sini. 5 kebaktian saya khotbah didengar YouTube. Saya nggak mau gratisan walaupun pendeta. Saya bilang kali ini saya yang baru. Jangan lu pendeta. Emang kenapa kalau gue pendeta? Ntar lu doang dong diberkatin. Kali ini saya bayar. Ya, saya kasir, saya bayar. Jangan rebutan di situ. Ke kasir dulu kalau niat. Minta bilnya mbak. Udah pas bayar. Mahal juga ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mentalnya orang kaya. Dan yang keempat. Sampai sini aman semuanya? Mantap. Mentalitas kepahitan versus mentalitas mengampuni. Ini pengaruh loh. Kepahitan adalah menyimpan dendam dan beban emosional. Mentalitas mengampuni melepaskan luka dan mengampuni. Udah saya terakhir, udah harus selesai. 2 ayat terakhir ya. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Begitu kita gak mengampuni, dia berakar, hati-hati. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nanti itu nih Pak tuh,
istri ikut, anak ikut. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita biasa gak suka sama orang, karena orang jahat sama kita kan? Gak bayar tagihan kan? Pahit ya? Ya kan? Jawablah ya. Ambil pacar kita, apalagi? Sombong banget lu, kayak orang paling kaya sedunia. Siapa lagi? Belagu, mau nanya jawab sendiri, gak apa-apa. Pahit juga nih, ya udah. Terus apa lagi? Rese. Terus apa lagi? Hah? Kasar. Luka ya kalau dikasarin. Ya. Ini kan kotoran kan? Apa yang kita gak suka dalam hidup dia ada di kita nih. Ini kan kotoran, kita jijik kan sama dia. Jijik, najis. Kenajisan itu di kita, anggap tuh kotoran ya. Biji mangga, habis digigit ya, taruh sini. Kan bau kan? Ada gak? Bapak jadi buang biji mangga, kenapa gak ibu suka cium-cium? Nah, hidup sama kita makanya jadi akal kan? Kita bawa terus nih, ketemu suami kita. Apa tuh? Anak kita, apa tuh? Kita bawa terus. Dan apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Itu membentuk mental, membentuk sakit. Makanya Tuhan bilang gini, ampuni. Ini jangan dipakai ya, 5 kali kebaktian soalnya. Lepaskan itu. Karena yang nyakitin kita udah gak mikir, lepaskan. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Jadi hidup enak, kemana-kemana, semua temen. Bisa gila pak saya. Tenang dulu, kan udah gak boleh ngomong gila gini ya. Mobil kalau mau mulus, parkir di garasi aja. Aku punya mobil baru, panasin, cuciin, duduk, kantor yuk. Tapi gak jalan, di situ aja. Mulus tuh mobil. Bapak ibu kalau gak mau disakitin orang, di rumah aja, di kamar. Pasti gak ada yang nyakitin. Tapi gila juga sakit mental, jadi gak ke gereja, semua online, beli online gitu. Udah selesai, doa saya semuanya mentalnya baru. Dan itu perlu proses, Tuhan memberkati. Yuk bangkit berdiri sama-sama, boleh gak kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Datang kepadamu, Tuhan mau kasih kelegaan, Tuhan mau kasih kekuatan. Di hadapanmu, Engkaulah Yesus, sahabatku, Kau selalu, amin, beri kelegaan padaku. Letih lesu, beban beratku, Kau angkat, Kau ganti dengan sukacitamu. Sama-sama katakan, ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku. Kau selalu beri kelegaan padaku. Roh Kudus, tolong kami saat kami renew our mind, membangun mental yang baru, supaya kami punya mental rohani, mental pemenang, mental kelimpahan, dan mental mengampuni. Apapun yang terjadi, badai, hujan, banjir, mental kami tetap kuat di dalam Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.